Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet masalah hadis ingkang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama ingkang diridhai Allah hanya agama Islam. Sing dados pertanyaan, napa namun agama Islam ingkang diridhani dening Allah? Selain agama Islam, terus pundi Gus? Lajeng pertanyaan nomor 2, selain agama Islam, kinten-kinten mangkin niku saged kewusulan napa dhateng Allah utawi menawi pecah saged ilahi rajiun. Lajeng pertanyaan nomor 3, kula nanti kepireng terose surga niku namun diperuntukkan orang Islam niku leres napa mboten Gus? Padahal di lain sisi kawonten ayat hadis innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru fi qulubikum a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badanmu, tidak melihat pada rupa-rupamu, tidak melihat pada harta-hartamu, melainkan Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Terus pun Gus menurut pandangan hakikat nyuwun penjelasannya ngapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Ini yang menjadikan pertanyaan saya, Islam yang bagaimana? Islam adalah dari kata pasrah. Siapa yang pasrah? Terus syaratnya pasrah itu apa saja? Tapi sebelum kami masuk di dalam Islam itu pasrah, kalau boleh saya katakan, keislaman kita kebanyakan itu hanya jasmania, hanya jasmania. Tandanya kita kalau Islamnya jasmania saja, jasmani kita patuh dengan hukum syariah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Jasmani. Tetapi pertanyaannya, apakah ruhaniyah kita juga begitu? Terus apa yang dilarang tentang ruhaniyah dan apa yang diperintah tentang ruhaniyah pada Allah? Dengan begitu Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Lah ini, bukan Islam itu tidak sempurna, keislaman kita mayoritas kurang sempurna. Sebab kesempurnaan dalam Islam itu ada di syariat, thariqah, hakikat dan makrifat. Padahal kita umumnya manusia umat Islam mandeke berhentinya kebanyakan di thariqah. Kebanyakan loh ini. Lah, ruhaniyah kita minoritas pasrah tenan pada Allah. Minoritas muslim itu orangnya Islam agamanya. Tandanya apa kita itu ruhaniyah kita estu belum muslim. Kita masih gerutu. Mengapa kita masih gerutu? Karena pendidikan hakikat makrifat belum kita lakukan. Ingat Allah berkata, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Imanmu akan benar-benar makrifat pada Allah manakala yakfur bitaghut, ruhaniyahmu itu tinggalkan perkara selain Allah. Wa qala aidan anibudullaha wajtanibut taghut. Ini hukum di dalam ruhaniyah kita. Islam jasmaniyah kita sudah diberikan satu barometer atau lampu-lampu. Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Nah sekarang lampu-lampunya rohaniyah itu apa? Bapak Ibu, anibudullaha, ruhaniyah kita itu harus selalu liqo pada Allah. Harus selalu kembali kepada Allah. Dalam segala hal apapun yang dihadapkan Allah. Sebab ketahuilah bahwasanya apapun problematika sikon yang dihadapkan Allah pada ruhaniyah itu adalah
ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Ruhaniyah kita ani'budullaha, harus mengarah pada Allah. Satu, wajtanibut taghut, dan ruhaniyah ini wajib untuk meninggalkan tauhid. Apa tauhid itu? Iman kepada selain Allah. Bukan Allah yang kumaksud sebuah lambang nama, bukan hidup yang kumaksud sifat. Tidak. Itu bisa Anda lakukan dan temukan dengan imanmu. Bahasa Jawa, dengan rasa itulah kau akan mengimani bahwasanya hanya hidup itulah yang berperan atas segala-galanya. Manakala ruhaniyah itu sudah manjing di situ, inilah Bapak Ibu yang dimaksud innadina indallahil Islam. Benar memang, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi adalah Islam. Islam yang kumaksud adalah pasrah. Dengan pasrah yang sebenar-benarnya, itulah akan menjadikan kau selamat. Kita kebanyakan kan pasrahnya itu pasrah ucapan. Tawakaltu Allah. Tapi praktek kenyataan ruhaniyah kita gerutu. Contoh niki. Iki kebanyakan. Katakan saya menjadi petani. Modal saya untuk bercocok tanam membutuhkan uang 2 juta. Itu tanaman, belum pekerjaan, total 5 juta. Sesuai dengan lebar dan luasnya lahan. 5 juta. Ketika saat itu sudah berlangsung, kita menunggu menuainya, memanen. Dulu itu kita ngomong, wis tak pasrah nonang Allah, sebab yang menumbuhkan juga Allah, munculnya buah juga Allah. Tawakal sudah. Saya sekedar usaha aja, ikhtiar. Bila mana ada belalang, penyakit, kita semprot, ikhtiar. Supaya subur kita kasih pupuk, bentuk ikhtiar dan usaha dengan harapan untuk menghasilkan penghasilan yang 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Tiba-tiba Bapak Ibu mungkin kurang 1 minggu dicuri orang atau dihabiskan tikus. Bagaimana praktek kenyataan ruhaniyah kita? Kebanyakan kita gerutu, padahal tadi kita sudah mengatakan tawakaltu Allah. Berarti manakala masih gerutu, tawakal kita tadi itu hanya di lisan, tidak bisa tembus di dalam hati. Berarti Islamku iku Islam KTP. Iya, KTP kan untuk pengenalan diri kalau saya sebagai orang Islam. Mohon maaf loh ya. Tapi semuanya ada proses, Pak. Kita umat Islam juga ada tingkat-tingkatan. Nggak ngerti nggih? Jadi belum, ruhaniyah kita belum muslim. Ruhaniyah kita telah keluar dari kaidah keislaman di dalam Al-Quran. Mohon maaf, kita saling koreksi diri kita masing-masing. Saya nggak ada hak untuk mengoreksi orang lain. Saya hanya berhak mengoreksi diri saya pribadi. Jadi saya masih gerutu, tatkala itu rugilah saya. Uangnya malah itu hutang, Pak. Tambah pusing 2 kali. Sungguh Bapak Ibu. Tetapi bagi alladzina, mereka yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah 156 tadi, dia bisa kembali kepada Allah. Gak berlaku rasa sedih, rasa khawatir, gak iso nyaur. Gak ada. Karena dia mengalir, ruhaniyahnya itu mengalir pada skenario Allah. Itu memang Al-Quran, Pak. Innadina indallahil Islam, setahu saya. Jadi yang dimaksud Islam di situ adalah kafah. Islam kita sudah kafah. Makanya tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kita lihat dari kacamata syariat, ya Islam kita yang bersyariah niki patuh. Yang dikatakan innadina indallahil Islam. Tapi kalau kita memandang dari kacamata hakikat, itulah mereka yang sempurna, sudah sampai makrifat pada Allah.
Beda kacamata, ya beda fungsine dan beda yang dilihat. Kita pakai kacamata min, itu juga enggak sama kita pakai kacamata plus. Laksana seperti itu Bapak Ibu. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Tolong diingatkan. Yang kedua apa? Yang kedua, selain agama Islam itu napa mboten diridani dening Allah, Gus? Selain agama Islam apakah Mboten diridani kali Allah. gak diridani Allah? Oke, kita jawab. Kalau saya menjawab dari kacamata hakikat, mohon maaf, kalau ruhaniyah kita belum betul-betul anibudullaha wajtanibut tauhid, otomatis selain Islam tidak diridani memang. Berarti tindakan ruhaniyah Bapak Ibu. Tapi kalau kacamata syariat saya menjawab lain lagi. Sungguh indahnya kalau keislaman itu sempurna. Jasad ma'a ruhihi, sungguh indah banget. Saya jawab iya, manakala kacamata hakikat ruhaniyah kita itu belum sampai ma'rifatullah. Di situ ada iman, ada ihsan juga. Secara syariat kita beriman Allah Tuhan kita. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadah itu sudah Islam. Lah gitu toh. Bentuknya iman kita patuh dengan aturan syariat. Itu bentuk iman. Sama. Ruhaniyah kita harus bersyahadah. Apa sih syahadah? Bersaksi. Kemana kita bersaksi? Kita harus dan wajib tahu siapa yang kita saksikan. Taunya tidak hanya sebatas nama Bapak Ibu. Harus tahu yang memiliki nama Allah itu siapa. Kita sebagai pelaku yang menyaksikan dikatakan benar syahadat kita manakala ruhaniyah kita tahu siapa yang kita saksikan. Setelah kita tahu ruhaniyah kita siapa yang kita saksikan, maka otomatis di situ ruhaniyah harus iman. Imannya hanya pada Allah. Maka di situ ditekankan dalam satu ayat, anibudullaha wajtanibut tauhid. Arahkan selalu ruhaniyahmu kembali kepada Allah. Artinya iman, apabila kita bicara iman, iman harus pada diri Allah hidup yang berperan atas segala-galanya. Ini otomatis wajtanibut tauhid. Kita dilarang ruhaniyah untuk beriman terhadap selain Allah. Sebab selain Allah itu disebut tauhid. Kalau bahasa hikam disebut al-aghyar, sesuatu yang menggelapkan ruhaniyah kita pada Allah. Itulah duniawiyah, itulah makhluk. Jelas Pak ya? Jadi apakah selain agama Islam itu tidak diridani? Saya melihat menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, jawabannya memang iya. Kacamata syariat berarti yang selain agama Islam secara jasmania. Tapi secara ruhaniyah tidak. Siapapun yang ruhaniyahnya itu masih beriman, ada iman selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, hidup itu alladzi. Yang hidup bukan sifat, tapi laisa kamislihi syai'un. Kalau keluar dari ini memang iya, enggak diridani oleh Allah. Tapi manakala lahiriahmu, mohon maaf iki ekstrim ya. Mohon maaf sing dereng sampak dumugi. Yang tidak sampai di situ tolong disimpan aja pengertian ini nanti. Apa? Secara jasmanimu, entah kau iku orang Sobiin ya, atau Nasoro, Yahudi, jasad lu ya. Mohon maaf sekali lagi, saya memandang dari kacamata hakikat, bukan syariat. Jadi jangan dicampur, dipilah-pilah. Ini kontradiksi mestinya. Tolong bagi Anda yang belum sampai di situ, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan, tolong jangan. Apapun bendera jasmaniyahmu, manakala ruhaniyahmu itu betul-betul sesuai Al-Quran pada saat ini, yaitu berlaku anibudullaha wajtanibut tauhid, inilah yang diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, pasti geger Pak iki kalau dilihat diterjemahkan lewat kacamata syariah.
Makanya tolong keterangan yang barusan ini jangan diterima di akal, jangan diterima di nafsu, tapi tolong jawablah, terimalah dengan imanmu. Yang iman itu mengatakan apakah benar ataukah salah ketika ruhaniyah kita itu beriman selain Allah. Itu panjenengan dewe sing jawab. Bahasa sholat Pak, mohon maaf, apakah benar di mata Allah sholat kita itu ruhaniyah tidak makrifat pada Allah? Jawabannya macam-macam. Saya katakan benar miturut kacamata syariat. Saya katakan masih kurang benar miturut kacamata hakikat. Jadi pun salah paham, tolong sing dereng tekan situ, belum sampai di situ, dipending aja keterangan ini. Dipending aja. Ada ayat surat Al-Baqarah mungkin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, terus Sobiin, itu ya. Tapi dia beriman pada Allah, itu pasti akan dimasukkan surga. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti ruhaniyah Pak, tidak membahas jasmaniyah. Kalau boleh saya katakan, wahai umat Islam, berbondong-bondonglah ruhaniyahmu untuk kembali kepada Allah. Sebab kita terlalu lama rohaniyah kita itu berkasih mesra, bercinta terhadap selain Allah, yaitu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Yang ketiga tadi lupa saya. Selain agama Islam niku kalau kepikiran terus surga niku dikhususaken kangge yang agama Islam. Nggih, leres. Jadi surga itu hanya diperuntukkan orang-orang Islam. Islam yang bagaimana? Ini Pak, aku tidak akan memasukkan hambaku terhadap surgaku manakala di dalam dirinya hambaku ada syirik terhadapku. Enggak akan. Berarti iman selain Allah. Pun sampean gerabak dewi. Ayat iki sampean maknani dewi. Aku Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk masuk di dalam surganya manakala di dalam diri hamba masih ada syirik, menyekutukan Allah. Bahasa ini Pak, kita sebagai umat Islam hanya mengenal syirik jali. Syirik jali. Sementara syirik khafi tidak kita dengarkan. Syirik itu perbuatan ruh, karena ini bersinggungan langsung dengan iman. Mohon maaf Pak, contoh tadi ini syirik khafi termasuk. Contoh tadi saat ngaji tadi hujan turun lebat. Dasarnya kita itu pakai seng, kafalum, suara tambah keras lagi tuh keras. Terus dalam hatiku ada iman. Gegara air hujan ini menjadikan suara gemuruh dan mengganggu orang ngaji. Iman dalam hatiku seperti itu masih kelebu syirik khafi pada Allah. Makanya ayat ini memang tadi katakan faqalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kembalilah kau langsung pada Allah. Lihatlah Allahnya, likoklah pada Allah biar enggak keselilitan syirik khafi tadi. Ini contoh kecil. Lah untuk memurnikan Pak, memurnikan iman kita ini kadang begitu, kadang murni, kadang budek ya, keruh, kadang murni, kadang keruh. Memang itu adalah proses kita ketika ada di fana ke kamil ke bako. Tapi Allah katakan tadi, sholawat. Artinya Allah akan selalu memberikan pengampunan terhadap mereka-mereka yang selalu mau kembali kepada Allah. Oke lah Pak, pada saat itu belum mampu hatiku menembus terhadap Allah sehingga menuduh suara yang sangat mengganggu itu datangnya dari air hujan. Setelah selesai ini baru sadar ruhaniyah bisa kembali pada Allah. Loh, inilah maksud Allah katakan sholawatuhum, mereka itu mendapatkan pengampunan dari Allah.
Sebab ketika saat detik-detik terjadinya itu, oleh karena iman kita, makrifat kita masih ada di muraqabah, belum ke musyahadah, Allah katakan, sesungguhnya kau itu sebetulnya tidak mau ingkar padaku, tetapi oleh karena kelasmu itu masih ada di fana, tak ampuni. Karena kau sesungguhnya tidak ada unsur sengaja untuk berdolim pada Allah. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Pun makanya mengapa Allah dawuh wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Fasjud fasabbih membersihkan, karena pada waktu siang itu kita kemasukan reget-reget, malamnya kita bersihkan. Wa minal laili, dan sebagian daripada malam, fasjud tundukkanlah hatimu pada Allah, berarti kholwat, fasabbih berarti bersih, membersihkan. Siang tadi masuk di dalam hati kita namanya kotoran. Apa itu kotorannya? Tadi saya beriman yang membuat gaduh suara itu adalah air hujan. Akhirnya sadar, Pak. Betul memang untuk umat Islam saja. Cuman yang saya pertanyakan, Islam yang bagaimana? Yang kafah, Pak. Terus pertanyaannya, apakah umat Islam yang hanya syariat itu besok tidak dikasih surga? Nah gitu toh. Umpama itu pertanyaan. Andai kata iya, Pak, iya, itu mungkin diletakkan di emperan. Tapi emperan itu lebih luas dari sak Jawa Timur loh, Pak. Iya, lumayan toh, lumayan. Jawa Timur ini luas, sampai nggoni dewe. Nah, bahasa syariat insya Allah. Jadi saya nggak berani mengatakan dapat atau tidak, enggak. Tapi kalau sudah kerananya ke rohaniyah, berani saya pastikan rohaniyah yang sudah sampai makrifat Allah, menjadi kekasih Allah, pasti diperuntukkan oleh jenengan-jenengan yang seperti itu. Oke.